Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zidan Pandora Nagarina Irda dengan NIM 1030124001004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nadif dengan NIM 1301240400079. Perkenalkan nama saya Sidka Lakim dengan NIM 1030 1240 0065. Dan terakhir, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Najib Gunawan dengan NIM 1030 1240 0090. Baik, di sini kami akan melanjutkan analisis etika potensi dan risiko serta pemanfaatan kecerdasan artifisial pada sektor kesehatan, di mana di tugas besar lanjutan ini kami membandingkan penggunaan AI pada bidang kesehatan antara negara Indonesia dan juga negara Argentina. Baik, untuk pembuka, kecerdasan buatan AI semakin memainkan peran penting dalam sektor kesehatan global. Negara-negara seperti Argentina dan Indonesia, meskipun memiliki perbedaan signifikan dalam kesiapan teknologi dan konteks sosial ekonomi, mulai mengintegrasikan AI untuk meningkatkan layanan kesehatan. Studi ini membandingkan pendekatan kedua negara, mengulas strategi, tantangan, serta peluang penerapan AI secara etis dan efektif dalam mendukung sistem kesehatan nasional mereka. Baik, untuk langsung ke latar belakang dan juga tujuan. Yang pertama, latar belakang itu ada AI membantu diagnosis, efisiensi layanan, dan juga personalisasi pengobatan. Yang kedua, negara maju lebih dulu mengadopsi, negara berkembang menyusul. Dan juga yang ketiga, fokus studi kami ini adalah negara Argentina dan juga negara Indonesia. Dan juga untuk tujuan yang pertama itu ada menganalisis pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sektor kesehatan di Argentina dan Indonesia sebagai dua negara dengan konteks sosioekonomi dan kesiapan teknologi yang berbeda. Yang kedua ada tantangan. Tantangan utama dalam implementasi AI di bidang kesehatan itu ada contohnya seperti ketergantungan pada teknologi impor, isu privasi data, keterbatasan infrastruktur, kurangnya regulasi spesifik, serta bias algoritma. Yang ketiga ada strategi, pembanding strategi atau kesiapan kebijakan yang diterapkan oleh Argentina dan Indonesia dalam mengadopsi AI untuk layanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah etika AI dalam kesehatan yang memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan berdasarkan kebutuhan lokal masing-masing negara dengan tetap memperhatikan prinsip etika global dan dalam penerapan teknologi AI di sektor kesehatan. Baik, untuk kondisi Argentina, Argentina memadukan riset kebijakan etis dan kolaborasi publik swasta untuk mendorong AI kesehatan. Dan Argentina memiliki sistem kesehatan yang baik di yang sangat baik di Amerika Latin. Terus juga AI yang berada di sana itu juga didukung oleh institusi kesehatan yang berfokus pada radiologi, manajemen penyakit kronis, dan telemedicine. Lalu tantangannya adalah ketergantungan teknologi asing dan privasi data, karena privasi data di AI ini di Argentina masih eh, dipertanyakan. Jadi masih ada tantangan yang harus dilawan. Oke, selanjutnya untuk strategi nasional AI. Untuk di Argentina ini, Argentina sedang dalam proses finalisasi National Plan of Artificial Intelligence dan National Artificial Intelligence Program atau NAIP yang menunjukkan evolusi dari strategi umum ke, ke fokus sektoral yang lebih spesifik, termasuk kesehatan dengan menekankan yang jelas pada etika dan hak asasi manusia sejak awal perumusan kebijakan. Kepemimpinan Naib juga oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menggarisbawahi prioritas ini. Negara ini juga memiliki National Digital Health Strategi 2018-2024 yang lebih mapan, yang secara proaktif mengintegrasikan pertimbangan AI, menunjukkan menunjukkan pendekatan pragmatis di mana AI terintegrasi secara organik ke dalam peta jalan transformasi transformasi digital sektoral yang sudah ada. Nah, untuk institusi terkait, Argentina memiliki lanskap regulasi yang lebih terdistribusi, melibatkan Kementerian Kesehatan sebagai otoritas utama, ANMAT, untuk regulasi perangkat medis berbasis AI atau machine learning, dan Access to Public Information Agency atau AIP yang proaktif dalam perlindungan data dan etika.
Next. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke kondisi Indonesia. Nah, di Indonesia ini ya itu di Indonesia tuh kita mengandalkan kekuatan skala nasional dan transformasi digital. Namun butuh penguatan dalam pelaksanaan regulasi dan edukasi publik mengenai AI ini. Nah, di sini di Indonesia tuh fokus AI-nya tuh adalah untuk pemerataan layanan, respon epidemi dan kebijakan data. Namun di sini selain di fokusnya tuh terdapat sebuah tantangan bagi Indonesia, yaitu infrastruktur infrastruktur yang belum merata, bias algoritma dan regulasi. Nah, untuk strateginya, yaitu Indonesia telah menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau Stranas KA 2020-2024 yang komprehensif dengan sektor kesehatan secara eksplisit diidentifikasikan sebagai area fokus utama. Stranas KA yang terpublikasi ini memberikan kerangka panduan yang lebih terstruktur dan eksplisit untuk investasi dan implementasi AI di seluruh lembaga pemerintah dan sektor wisata. Kantor Transformasi Digital atau DTO Kementerian Kesehatan Indonesia memainkan peran sentral dan terpusat dalam mendorong inisiatif AI dengan fokus pada penggunaan AI untuk kebijakan berbasis data, manajemen kesehatan masyarakat, dan respon epidemi yang cepat. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan AI tidak hanya untuk efisiensi klinis, tetapi juga untuk peningkatan sistematik dalam tata kelola kesehatan publik. Nah, untuk institusi terkaitnya yaitu Indonesia menunjukkan kepemimpinan transportasi digital yang lebih terpusat melalui DTO, Kementerian Kesehatan, yang berpotensi mempercepat implementasi AI, inisiatif AI dengan menyederhanakan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Perumusan Stranas KA melalui kelompok kerja multi pemangku kepentingan BPPT Akademi Industri mencerminkan pendekatan kolaboratif yang dapat menghasilkan kebijakan AI yang lebih kuat dan adaptif. Next. Nah, untuk aspek etika dan hukum, kedua negara Indonesia dan Argentina ini belum memiliki undang-undang AI yang spesifik dan mengikat. Namun keduanya memiliki kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan data pribadi yang menjadi fondasi etika AI di sektor kesehatan. Argentina secara proaktif mengembangkan rekomendasi for trustworthy artificial intelligence dan program for transparency data protection in the use of artificial intelligence. Penekanan pada pengawasan manusia dan hak untuk tidak menjadi subjek keputusan otomatis. Kerangka tanggung jawab hukum yang ada diterapkan pada solusi kesehatan digital dengan dokter tetap bertanggung jawab atas keputusan klinis. Sedangkan di Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP No 27 2022 yang mengatur komprehensif secara eksplisit mencakup informasi kesehatan sebagai data sensitif dan mengatur pemrosesan data. UU PDP berfungsi sebagai tulang punggung hukum yang kritis untuk penerapan AI yang bertanggung jawab. Meskipun tantangannya terletak pada implementasi dan penegakan yang efektif, meskipun ada kepercayaan publik yang tinggi terhadap AI di Indonesia, ada pengakuan akan kesenjangan pemahaman mengenai resiko dan tanggung jawab, serta kekhawatiran tentang bias algoritmik menyoroti kebutuhan akan edukasi publik dan transparansi. Gitu. Jadi kesimpulannya, AI berperan penting dalam sistem kesehatan. Argentina unggul dalam riset, Indonesia unggul dalam skala. Keduanya perlu meningkatkan kapasitas SDM, menyesuaikan regulasi AI, dan mendorong keterlibatan industri dan masyarakat. Mungkin itu saja untuk kesimpulannya, dan terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.